Assalamualaikum. Saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto, sebuah majelis yang mengajarkan perjalanan rohani melalui jalur Nur Muhammad, sebuah majelis yang bersanadkan kepada Syekh Nur Alam Shah Utsman bin Harun Utsman. Beliau adalah salah satu murid Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Guru Sekumpul Martapura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tawasul secara ihsan, yang selama ini mungkin di antara kita di dalam bertawasul itu seperti kirim paket ya, ilah hadorotin, ilah hadorotin, ilah hadorotin, atau ilah khususon, ilah khususon, ilah khususon, ilah khususon, tanpa merasakan hati kita hadir di hadapan beliau-beliau yang kita tawasuli. Sehingga tawasul itu tidak ada efek apapun di dalam kehidupan kita, di dalam proses perjalanan rohani kita, apalagi di dalam hal rezeki, kesehatan, keberkahan di dalam hidup, dan hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita yang lainnya. Kenapa kita sering tawasul tapi kita tidak pernah merasa bertemu? Bahkan kita tidak pernah bermimpi, apalagi bertemu dengan keadaan terjaga. Tentunya selama ini belum pernah dirasakan. Hal itu terjadi karena di dalam bertawasul itu tidak di dalam keadaan ihsan, ya, tidak berada di dalam keadaan ihsan. Akan tetapi bertawasul itu seperti biasa pada umumnya, ya, ilah hadorotin, ilah hadorotin, ilah hadorotin, ilah khususon, ilah khususon, ilah khususon, tanpa ada rasa hadirnya hati, tanpa ada perasaan bahwa diri kita sedang menghadap kepada yang kita tawasuli. Tawasul ihsan ini sangat bermanfaat. Salah satunya adalah untuk menyempurnakan perjalanan rohani leluhur kita, ibu bapak kita, kakek nenek kita, canggah kita, buyut kita, sampai 7 turun ke atas. Dengan demikian, apabila kita telah mampu menyempurnakan 7 turun ke atas, maka secara otomatis anak turun kita 7 turun ke bawah itu juga akan terangkat, ikut sempurna, ikut dimuliakan kehidupannya, sehingga anak turun kita itu tidak kesulitan mencari penghidupan, tidak kesulitan mencari finansial, rezeki, dan lain sebagainya. Hal itu bisa terjadi dan bisa didapatkan melalui tawasul ihsan ini. Tawasul ihsan ini adalah bagaimana di saat kita bertawasul itu bukan kita yang mengundang, ya. Jadi kalau di dalam perjalanan rohani atau di dalam praktek ilmu rohani, kalau kita bertawasul terus perasaan kita seakan-akan kita mengundang yang kita tawasuli, itu adalah salah. Salahnya di mana? Adab kita tidak baik, adab kita buruk kepada beliau-beliau yang
kita tawasuli. Adab yang benar di dalam rohani, karena rohani itu ilmu nomor sekian. Yang utama adalah adab, tata krama. Yang dilihat itu adabnya, bukan ilmunya. Jadi berbeda dengan disiplin ilmu yang lainnya. Khusus tentang rohani adalah adab yang diutamakan. Jadi di saat kita bertawasul ini, di dalam bertawasul ihsan itu, jangan sekali-kali seakan-akan kita mengundang, atau jangan sekali-kali berniat di dalam hati untuk mengundang. Karena apabila kita mengundang pada beliau-beliau yang kita tawasuli tadi, niscaya beliau yang kita tawasuli itu tidak datang kepada diri kita. Kenapa? Karena kita su'ul adab, tidak mempunyai tata krama. Lalu bagaimana tawasul yang benar di dalam disiplin ilmu rohani? Tawasul yang benar adalah kita menghadap. Kalau kita belum bisa menghadap, cukup hadirkan hati kita di hadapan orang-orang yang kita tawasuli. Apabila kita bertawasul kepada ilah khususon ibu bapak, kakek nenek, canggah wareng buyut sampai 7 turun ke atas, ya. Jadi tawasulnya itu tidak dengan menyebut nama satu persatu, tidak dengan ibu namanya siapa, bapak namanya siapa, kakek namanya siapa, nenek namanya siapa, tidak. Tetapi di dalam tawasul ini kita mengisankan, membayangkan sebuah nama yang cukup kita sebut di dalam hati, lalu kita merasakan hati kita hadir di hadapan para leluhur kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita. Jadi yang menyebut itu adalah hati yang terdalam. Jadi ilah khususon para leluhur, mulai dari ibu, bapak, canggah, wareng, buyut, seterusnya sampai turun 7, lalu kita merasa menghadap. Menghadapnya di mana? Ya tetap di tempat kita tawasul ini, tidak pindah. Misalnya kita membayangkan karena kakek kita dimakamkan di suatu tempat, lalu kita membayangkan hadir di makam beliau, tidak. Ya, kita tetap merasa berhadapan dengan para leluhur tadi, atau menghadap para leluhur tadi, tetap dalam keadaan duduk di sini saat ini. Jadi tidak kemana-mana bayangannya, tidak kemana-mana perasaannya. Jadi di saat kita ilah khususon ibu bapak, kakek nenek, canggah wareng buyut, yang satu darah denganku, yang merupakan leluhurku, ya, simpan di dalam hati, ucapkan di dalam hati, lalu rasakan bahwa kita sedang menghadap kepada leluhur kita, tetapi wajah kita tidak boleh memandang begini, kita harus tertunduk. Kenapa begitu? Karena sekali lagi menjaga adab. Kita tidak boleh memandang para leluhur kita. Ya, kita harus menundukkan kepala, menundukkan hati. Setelah kita merasa menghadap, baru Al-Fatihah. Ya. Selanjutnya, setelah leluhur kita tawasuli dan kita merasa hadir di hadapan para leluhur kita, lalu kita bertawasul kepada para mursyid, para guru-guru kita. Ya. Kalau di dalam majelis Sirul Asrar itu kan Syekh Nur Alam Shah Utsman bin Harun Utsman, Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Guru Sekumpul Martapura, Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Sarwani bin
Abdan Al-Banjari, terus ke atas Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ke atasnya lagi Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, dan seterusnya hingga sampai kepada yang di bawah daripada Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi tidak disebut nama satu persatu, tetapi yang menyebut adalah hati kita, rasa kita, ya, tidak terucap. Jadi di saat ila hadrotin itu terucap, atau ila khususon itu terucap dengan lisan, tetapi hati di saat kita menyebut nama itu, cukup itu di dalam hati. Kalau kita belum bisa merasakan, bisa hadir di hadapan para guru, cukup bayangkan bahwa kita sedang berhadapan dan menghadap para mursyid kita. Ya, jadi tidak disebut nama satu persatu, tetapi rasa atau hati kita kalau belum bisa adalah membayangkan bahwa kita sedang menghadap para guru-guru kita, ya. Lalu setelah merasa menghadap, baru kita membaca Al-Fatihah. Ya. Tetapi di dalam tawasul ihsan itu kita tetap menghadap kepada leluhur kita, terus menghadap para guru kita. Jadi leluhur kita, guru kita tetap di hadapan kita. Jangan berpaling dari keadaan itu atau rasa itu, atau jangan berpaling dari sebuah kondisi di mana diri kita membayangkan bahwa diri kita sedang menghadap para guru kita dan leluhur kita. Setelah para guru, lalu menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa hati kita juga yang membayangkan. Kalau kita belum bisa merasakan, kalau kita belum bisa menghadirkan hati kita, cukup kita bayangkan di saat ila hadratin Nabil Mustafa, kita bayangkan bahwa diri kita sedang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah merasa menghadap, kita membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi di dalam tawasul ihsan ini kita merasa menghadap kepada leluhur, lalu Al-Fatihah, ya, dan kita tidak beranjak dari keadaan atau rasa bahwa diri kita sedang menghadap kepada leluhur. Lalu kita tambahi tawasul kita untuk menghadap kepada para guru dan mursyid. Lalu Al-Fatihah. Terus tanpa kita beranjak dari merasa menghadap kepada guru dan mursyid, lalu kita bertawasul kepada Rasulullah, dan kita merasa menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Al-Fatihah. Jadi kondisi yang kita buat di dalam ihsan kita, jiwa kita, rasa kita, ya, rasa inilah yang memanggil. Ya, kalau belum bisa dengan rasa, cukup dengan membayangkan tadi. Tetapi yang lebih utama adalah rasa. Karena apabila kita bertawasul kepada para leluhur tadi dengan rasa, maka rasa itu kan berada di dalam ruh. Jadi rasa itu berada di dalam ruh, ya. Apabila rasa itu ditarik oleh diri kita dengan harapan kita bisa menghadap kepada para leluhur kita saat ini dan di tempat ini, dengan niat untuk bertawasul kepada beliau, berkirim Al-Fatihah kepada beliau, dan kita menggunakan rasa, maka secara otomatis ruh
yang ada di alam barzah, yang dia ada di mana saja, itu pasti akan tertarik dengan diri kita. Karena yang menarik adalah rasa dari anak cucunya yang ada ikatan darah. Sehingga dengan tawasul lalu kita merasa menghadap dengan rasa para leluhur kita di depan kita, dan leluhur kita yang entah dari gunung mana, entah dari samudra mana, entah dari tempat-tempat yang mungkin belum sempurna perjalanan rohaninya, masih perlu proses yang panjang untuk kembali kepada Allah, sehingga dia ditempatkan pada suatu tempat yang tidak layak, maka dia akan tertarik, akan mengumpul di hadapan kita dengan rasa kita yang menarik beliau. Meskipun rasa kita menarik, tetapi jangan sekali-kali kita atau perasaan kita atau sangkaan kita atau niat kita untuk menarik, ya, sehingga kita sifat dari rasa itu adalah menarik, tetapi niat kita, perasaan kita atau keakuan kita itu jangan merasa telah menarik atau telah mendatangkan, ya. Jadi ini harus hati-hati sekali di dalam bertawasul secara ihsan ini, supaya mudah kita pahami. Selanjutnya begitu juga dengan para mursyid kita. Mursyid itu kan hubungannya dengan sir, dengan rasa. Apabila rasa kita ingin bertawajuh di dalam tawasul, lalu kirim Al-Fatihah, maka beliau secara otomatis juga menghampiri kita. Dengan rasa itu, beliau hadir di hadapan kita. Tetapi sekali lagi, keakuan kita jangan sampai merasa telah mendatangkan para mursyid. Begitu juga dengan Rasulullah. Apabila kita bertawasul dengan rasa, maka sir atau rasa ini akan mengundang atau mendatangkan atau menarik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang di hadapan kita. Tetapi ingat sekali lagi, jangan pernah ego keakuan kita mengakui bahwa kita telah bisa menarik. Karena yang menarik itu adalah rasa atau sir, rahasia diri kita yang paling dalam, yang itu tidak bisa terjangkau oleh niat kita, oleh keakuan kita, oleh ego kita, sehingga kita tidak boleh mengaku telah menghadirkan atau telah mendatangkan. Setelah kita menghadap kepada para leluhur kita, para guru dan Rasulullah, di situ para leluhur kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga. Mungkin selama ini beliau belum pernah bertemu dengan para mursyid-mursyid kita, bahkan belum pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka leluhur kita akan merasakan pencerahan yang luar biasa, pensucian yang luar biasa, dan akan disempurnakan rohaninya yang selama ini mungkin belum sempurna oleh para mursyid kita, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita telah mempertemukan rasa para leluhur dengan rasa para guru dan rasa daripada Rasulullah, yang otomatis apabila kita telah mempertemukan rasa itu, maka sesungguhnya kita telah mempertemukan rohani leluhur, rohani guru, dan rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu majelis. Cahaya yang terang yang ada di dalam diri Rasulullah akan menerangi jiwa, rohani, arwah leluhur kita yang mungkin belum sempurna, akan tersempurnakan dengan cahaya yang terang daripada Rasulullah. Batin yang bening dari para guru-guru kita
akan mensucikan rohani daripada para leluhur kita. Setelah kita tawasul tadi Al-Fatihah kepada leluhur, kepada para mursyid, kepada Rasulullah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah diam. Diam di dalam sebuah kondisi bagaimana kita menghadap para leluhur, para guru dan Rasulullah. Seperti diamnya diri kita di saat kita menghadap orang tua kita. Duduk merendahkan hati, duduk mentawadukkan muka, dan diam. Dengan kita menundukkan kepala, mentawadukkan hati serendah-rendahnya, maka cahaya Rasulullah itu akan menetes di dalam hati kita. Cahaya daripada para guru tadi, keberkahan daripada para guru tadi juga akan menetes di dalam hati kita. Dan kebahagiaan para leluhur kita akan menetes ke dalam hati kita. Sehingga semua karma-karma yang mungkin bawaan dari para leluhur yang mempersulit kehidupan kita, mempersulit usaha kita, rezeki kita, dan mempersulit proses perjalanan rohani kita, sehingga di dalam proses perjalanan rohani itu tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan. Maka dengan jalan tawasul secara ihsan ini, insya Allah proses perjalanan rohani akan semakin mudah, hidup semakin berkah, rezeki akan kita temukan di mana saja, kebaikan pun akan datang dari mana saja dan kapan saja.